Selamat datang di Minum Malam, tempat di mana segelas cerita bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menelan rasa takut yang merayap pelan di tengkukmu. Di sini, kita akan masuk ke lorong-lorong gelap kisah horor, menyusuri misteri mistis yang tak pernah terjawab, mendengar bisikan pesugihan yang berakhir dengan nyawa, dan membuka tabir kelam dunia santet yang jarang berani diceritakan. Jangan berharap semua cerita berakhir dengan tenang, karena ada rahasia yang sebaiknya tidak pernah kau tahu, dan ada kegelapan yang tidak seharusnya kau lihat. Jadi, siapkan dirimu dan jangan pernah mendengarkan sendirian, karena malam ini kau sedang minum malam. Kota Banyumas yang ramai, tepat di sudut persimpangan jalan di Juanda dan Jalan Sudirman, berdiri sebuah restoran sederhana bernama Rumah Makan Banyumas. Bangunan itu tidak mencolok, hanya sebuah rumah tua yang disulap menjadi tempat makan dengan tambahan meja-meja kayu sederhana dan kursi yang sudah usang di ruang tamunya yang luas. Dindingnya dicat putih, meski cat itu sudah mulai mengelupas di beberapa sudut, dan sebuah papan nama kayu dengan tulisan merah pudar tergantung di atas pintu masuk. Dari luar, restoran ini mungkin terlihat biasa saja, tetapi bagi warga sekitar, tempat ini pernah menjadi legenda. Aroma soto daging yang gurih, bumbu pecel yang khas, dan sambal pedas yang membakar lidah dulu menguar hingga ke jalanan, mengundang siapa saja yang lewat untuk mampir dan menikmati hidangan hangat yang disajikan dengan senyuman. Restoran ini dikelola oleh sebuah keluarga kecil yang erat, Pak Iwan, Bu Wati, dan anak tunggal mereka Rini. Pak Iwan, seorang pria paruh baya berusia 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, adalah otak di balik semua resep lezat yang disajikan. Dengan tangan terampil dan candaan ringan, ia selalu berhasil membuat pelanggan merasa betah. Bu Wati, berusia 47 tahun, adalah wanita lembut dengan senyum hangat yang tak pernah hilang dari wajahnya. Ia mengurus kasir, menghitung setiap rupiah dengan teliti, dan sesekali membantu di dapur saat suasana sedang sibuk. Lalu ada Rini, gadis 24 tahun yang ceria dan penuh semangat. Tulang punggung operasional restoran. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan bahan, melayani pelanggan dengan ramah, mencuci piring hingga tangannya keriput, dan kadang-kadang menggulek bumbu di dapur saat ayahnya kelelahan. Mereka bertiga adalah tim yang solid, saling melengkapi, dan menjalankan restoran dengan penuh cinta, meski akhir-akhir ini beban itu terasa semakin berat. Dulu, Rumah Makan Banyumas selalu ramai. Meja-meja penuh dari pagi hingga sore. Deretan motor dan mobil berjejer di pinggir jalan, dan tawa pelanggan bercampur dengan denting sendok di mangkuk soto. Namun, beberapa bulan terakhir suasana itu berubah. Pengunjung mulai berkurang, hanya menyisakan beberapa wajah familiar, tetangga, atau pelanggan setia yang masih datang karena nostalgia. Rini, dengan sifat optimisnya, tidak terlalu memikirkannya. Mungkin karena musim hujan, katanya pada dirinya sendiri sambil mengelap meja kosong. Orang malas keluar rumah, nanti juga rame lagi. Ia percaya bahwa ini hanya fase sementara, seperti ombak yang datang dan pergi. Namun, di dalam hati ia mulai merasa ada yang berbeda, meski ia belum bisa menjelaskan apa itu. Malam itu,
Setelah pelanggan terakhir pulang dengan perut kenyang dan ucapan terima kasih, Rini mengunci pintu depan. Klik, bunyi kunci yang berderit memecah keheningan, diikuti oleh denting saklar saat ia mematikan lampu utama. Restoran yang tadinya penuh kehidupan kini tenggelam dalam sunyi. Hanya ada suara samar gemericik air dari keran dapur yang lupa ditutup rapat. Dengan langkah ringan, Rini menuju dapur untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Mencuci panci berkerak, menyapu lantai yang lengket oleh tetesan kuah, dan memastikan semua peralatan kembali ke tempatnya. Cahaya lampu neon di dapur memantul di ubin putih yang sudah usang, menciptakan suasana sepi yang akrab baginya. Saat ia sedang mengelap meja kayu di sudut dapur, tiba-tiba hidungnya mencium sesuatu yang aneh. Bau dupa yang pekat dan menyengat, seperti yang biasa tercium di pemakaman atau saat ritual kuno. Rini berhenti, tangannya masih memegang kain lap yang basah. Ia mengerutkan kening, mencoba mencari tahu dari mana bau itu berasal. "Apa ini?" gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Restoran sudah tutup, tidak ada pelanggan yang tersisa, dan orang tuanya sudah naik ke lantai atas untuk beristirahat. Bau itu terasa tidak wajar, terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan rasa penasaran bercampur ragu, ia mengikuti arah aroma itu yang sepertinya datang dari gudang belakang, tempat mereka menyimpan stok beras, bumbu kering dan minyak dalam jerigen besar. Rini melangkah pelan menuju pintu gudang. Engsel pintu tua itu berderit nyaring saat ia membukanya, dan udara dingin bercampur aroma lembab menyambutnya. Ia meraih saklar lampu, tetapi bohlam tua di dalam hanya memancarkan cahaya kuning redup yang membuat bayangan di sudut ruangan tampak hidup. Gudang itu penuh sesak. Karas bertumpuk di satu sisi, rak kayu berderit dipenuhi stoples bumbu, dan beberapa kardus tua yang mulai berdebu. Tidak ada apapun yang mencurigakan. Bau dupa yang tadi begitu kuat, kini lenyap secepat datangnya, meninggalkan Rini berdiri sendirian di ambang pintu. Ia menggelengkan kepala, mencoba menertawakan dirinya sendiri. "Mungkin aku terlalu capek," katanya, lalu menutup pintu gudang dan kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, saat Rini sedang menyapu lantai restoran yang lengang, bau dupa itu kembali muncul. Lebih kuat, lebih menusuk, seperti asap yang merayap masuk ke paru-parunya. Ia terpaku di tempatnya. Sapunya masih tergenggam erat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, dari arah gudang terdengar suara tangisan wanita lirih, samar, namun begitu jelas, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seperti bisikan yang terbawa angin, penuh kesedihan dan keputusasaan. Seolah ada seseorang yang meratap dalam diam di kegelapan. Rini menoleh ke arah pintu gudang yang tertutup rapat, napasnya tersengal. "Siapa itu?" katanya pelan, meski ia tahu tidak ada jawaban yang akan datang. Dengan tangan gemetar, ia melangkah menuju gudang lagi. Pintu itu ia buka perlahan, berharap menemukan penjelasan logis. Mungkin kucing liar yang terjebak atau suara dari tetangga yang terbawa angin malam. Namun saat lampu dinyalakan, gudang tetap kosong. Tidak ada apapun selain barang-barang biasa yang ia kenal. Suara tangisan itu lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Rini menutup pintu dengan cepat. Jantungnya masih berdegup kencang. Ini cuma imajinasi. Ia berusaha meyakinkan diri, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Keesokan paginya, saat mereka duduk bersama di meja makan kecil di lantai atas, Rini memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, Bu, apa kalian pernah mencium bau aneh di restoran? Seperti bau dupa?"
Ia menatap orang tuanya dengan hati-hati, berharap mereka punya jawaban yang bisa menenangkannya. Pak Iwan yang sedang menyeruput kopi hitam dari cangkir tua tertawa kecil. Bau dupa? Mungkin dari rumah Pak Kadir sebelah, Lis. Dia kan suka ngadain selamatan. Kamu kelelahan kali, makanya jadi sensitif. Bu Wati mengangguk sambil menghitung tumpukan uang receh dari pendapatan kemarin, yang semakin hari semakin sedikit. Iya, Rin. Kamu istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu capek mikirin restoran. Rini tersenyum tipis, mencoba menerima penjelasan mereka. Mungkin jawabnya singkat tapi berkata lain. Ia tahu apa yang ia alami bukan sekedar kelelahan atau bau dari tetangga. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika sederhana. Kecemasan mulai merayap di dadanya, meski ia berusaha keras mengabaikannya dan kembali fokus pada rutinitas. Hari-hari berlalu dengan lambat di rumah makan Banyumas. Restoran yang dulu ramai dengan tawa pelanggan dan aroma soto daging yang menggoda, kini terasa sepi, hampir mati. Meja-meja kayu yang biasanya penuh kini sering kosong, dan udara di dalamnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menekan setiap sudut ruangan. Rini, gadis remaja yang biasanya ceria dan sigap melayani pelanggan, kini berubah. Wajahnya pucat, matanya sering menerawang, dan tangannya kerap gemetar tanpa sebab yang jelas. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dari Pak Iwan dan Bu Wati, orang tuanya, tetapi semakin hari rasa takut itu semakin sulit disembunyikan. Suatu pagi, saat matahari baru saja muncul di ufuk timur, Rini turun dari kamarnya di lantai atas untuk memulai rutinitas harian. Ia membuka pintu depan restoran, berniat menyapu halaman seperti biasa. Namun begitu pintu terbuka lebar, ia tersentak. Di ambang pintu, tepat di tempat pelanggan biasa melangkah masuk, tergeletak gumpalan tanah basah yang aneh. Warnanya kehitaman, lengket seperti lumpur, dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Bau tanah kuburan yang baru digali bercampur dengan aroma anyir yang membuat perutnya bergejolak. Apa ini? Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan pagi yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia meraih sapu dan mencoba membersihkannya. Namun, tanah itu tidak biasa. Ia menempel di serat sapu seperti lem. Dan semakin Rini menyapunya, semakin bau busuk itu menyebar, memenuhi udara di sekitarnya. Ia menahan napas, berusaha mengabaikan rasa mual yang naik ke tenggorokannya, dan akhirnya berhasil membuang gumpalan itu keluar halaman. Tetapi bau itu tidak pergi. Ia menempel di sapu di tangannya, bahkan meresap ke seragam sederhana yang ia kenakan. Panik, Rini berlari ke kamar mandi, menuangkan sabun ke tangannya, dan menggosoknya dengan keras. Air mengalir deras, tetapi bau itu tetap ada, seolah telah menyatu dengan kulitnya. Kenapa tidak hilang? Gerutunya frustrasi, menggosok lebih keras hingga kulitnya memerah dan terasa perih. Ia menatap tangannya di cermin, dan untuk sesaat ia merasa ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang lebih dari sekedar tanah yang telah menodainya. Hari itu restoran buka seperti biasa, tetapi suasana terasa salah. Pelanggan yang datang tidak seperti dulu. Mereka tampak gelisah, duduk dengan postur tegang, dan sesekali melirik ke sekeliling, seolah ada yang mengawasi. Beberapa dari mereka yang biasanya menikmati soto daging dengan lahap, kini hanya mengaduk-aduk mangkuk mereka. Wajah mereka pucat. Ada yang mengeluh pusing setelah beberapa suap, mengusap dahi mereka dengan ekspresi bingung. Ada pula yang tiba-tiba bangkit dan bergegas pergi tanpa alasan jelas, meninggalkan makanan yang hampir tak tersentuh di atas meja. Rini memperhatikan semua itu dari balik kasir. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekati Mbak Rini, pelanggan setia yang biasanya ramah, dan bertanya hati-hati, "Mbak, sotonya ada yang salah ya?" Mbak Rini menggeleng lemah, tangannya memegang kepala. "Entah kenapa, Rin,
Rasanya aneh hari ini, seperti ada bau tanah di dalamnya. Aku juga pusing, katanya dengan suara parau. Rini tersenyum kecut, mencoba menenangkan, tetapi kata-kata itu menusuk hatinya. Bau tanah. Ia teringat gumpalan tanah pagi tadi dan rasa takut yang ia coba tekan kembali muncul merayap di dadanya, seperti cengkraman dingin. Malam harinya, saat restoran hampir tutup, Rini sedang menyapu lantai yang lengang. Hanya ada satu pelanggan tersisa. Seorang pria tua yang duduk di sudut, menyuruput tehnya dengan lambat. Angin malam bertiup kencang di luar, menggoyang daun-daun pohon mangga besar di halaman hingga berderit. Rini melirik keluar melalui jendela, dan tiba-tiba darahnya membeku. Di bawah cahaya lampu taman yang redup dan berkedip, ia melihat sesosok pocong melintas cepat di dekat pohon mangga. Tubuhnya terbungkus kain putih yang kotor dan lusuh. Gerakannya tidak wajar, terlalu cepat dan patah-patah, seperti boneka yang ditarik oleh tali tak terlihat. Wajahnya tersembunyi di balik kain, Tetapi Rini bisa merasakan tatapan kosong yang menusuk dari baliknya, seolah menembus jiwanya. Sapu yang dipegangnya jatuh ke lantai dengan bunyi keras, memecah keheningan. Napas Rini tersengal, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, tetapi ketakutan telah mencuri suaranya, meninggalkan tenggorokannya kering dan bisu. Sosok itu melompat lagi, sekali, dua kali, sebelum lenyap ke dalam kegelapan di balik pohon. Rini berdiri terpaku, keringat dingin mengucur di dahinya. Jantungnya berdegup seperti genderang. Apa itu tadi? Bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar dengan kaki gemetar. Ia berlari masuk, mengunci pintu depan dengan tergesa-gesa, dan bersandar di dinding mencoba mengatur napasnya yang kacau. Mungkin aku terlalu capek, katanya berusaha meyakinkan diri, meski ia tahu itu bukan halusinasi. Kejadian itu bukan yang terakhir. Hari demi hari omzet restoran semakin merosot. Pelanggan setia yang dulu rutin datang, para supir truk, pedagang pasar, tetangga sekitar, kini menghilang satu persatu. Beberapa yang masih datang mengaku merasa tidak nyaman setelah makan. Ada yang bilang masakan terasa aneh, seperti ada bau tanah atau sesuatu yang busuk yang terselip di dalamnya. Rini memeriksa bahan-bahan di dapur bersama ayahnya. Beras, daging, rempah-rempah. Tetapi semuanya tampak segar dan normal. Pak Iwan bahkan mencoba memasak ulang resep soto andalan mereka, tetapi hasilnya sama. Pelanggan pergi dengan wajah kecewa atau ekspresi sakit, meninggalkan mangkuk-mangkuk setengah penuh di meja. Rini merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah dapur. Restoran yang dulu penuh kehangatan, kini terasa dingin dan asing. Seolah ada entitas gelap yang mengintai dari bayangan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Lampu yang berkedip tanpa sebab, suara langkah kaki pelan di lantai atas saat restoran sudah kosong, dan bau samar tanah basah yang muncul tiba-tiba di sudut-sudut ruangan. Malam-malam, Rini kini dipenuhi mimpi buruk yang semakin nyata. Dalam tidurnya, ia sering melihat wanita tua berwajah pucat berdiri di tengah restoran, tepat di bawah lampu yang berkedip-kedip. Wanita itu mengenakan baju lusuh yang compang-camping. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang keriput. Matanya kosong, tetapi penuh dendam menatap langsung ke arah Rini. Dalam salah satu mimpi, wanita itu bergerak. Langkahnya pelan dan terseret. Tangannya yang kurus dan berkeriput terulur ke arah Rini. Kembalikan milikku. Bisiknya dengan suara serak yang menusuk telinga seperti gesekan besi tua. Rini terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya.
Napasnya tersengal dan jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di ranjang, menatap kegelapan kamarnya, takut menutup mata lagi karena bayangan wanita itu masih terasa ada di sudut pandangnya. Ia tak berani menceritakan ini pada orang tuanya. Pak Iwan dan Bu Wati sudah cukup tertekan dengan keadaan restoran. Penghasilan yang menurun drastis membuat mereka sering bertengkar soal uang, dan Rini tak ingin menambah beban mereka dengan cerita yang mungkin dianggap hayalan atau tanda ia terlalu lelah. Tetapi di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang jahat telah menyusup ke dalam kehidupan mereka. Suatu malam, saat Rini sedang menutup kasir sendirian, ia mendengar suara aneh seperti langkah kaki telanjang yang berjalan pelan di lantai ubin. Ia menoleh cepat, tetapi ruangan itu kosong. Hanya ada meja-meja kayu yang diam dalam kegelapan diterangi cahaya lampu yang redup. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tetapi jawabannya hanyalah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, lampu di atasnya berkedip hebat dan suara tangisan wanita yang pernah ia dengar dari gudang kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Seolah datang dari dalam restoran tepat di belakangnya. Bulu kuduk Rini berdiri, napasnya memburu. Ia berlari ke lantai atas, meninggalkan kasir dalam keadaan terbuka dan mengunci diri di kamarnya, menutup telinga dengan bantal untuk meredam suara yang terus bergema di kepalanya. Keesokan harinya, Rini memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia membuka laptop tuanya yang berderit dan mengetik kata kunci seperti gangguan gaib pada usaha atau tanda-tanda santet. Ia menemukan beberapa artikel yang menyebutkan gejala serupa, bau aneh, penampakan, dan penurunan drastis dalam bisnis. Tetapi ia tidak yakin apakah ini nyata atau hanya mitos yang dilebih-lebihkan. Ia juga bertanya pada teman-temannya di grup WhatsApp, berharap ada yang bisa memberi petunjuk. "Kalian pernah dengar restoran yang pernah gangguan gaib?" "Enggak," tulisnya. Namun jawaban yang ia dapat hanya candaan atau saran klise. "Kamu capek banget, Rin. Liburan dululah," balas salah satu temannya sambil menyertakan emoji tertawa. Rini menutup ponselnya dengan kesal, merasa semakin sendirian dalam ketakutannya. Ia mencoba berbicara pada orang tuanya suatu sore saat mereka sedang makan malam bersama. "Pak, Bu, aku nemu tanah basah di depan pintu kemarin. Baunya aneh kayak tanah kuburan," katanya hati-hati menatap wajah mereka untuk melihat reaksi. Pak Iwan mengernyit, tetapi Bu Wati segera memotong. "Ah, mungkin dari sepatu pelanggan yang kehujanan. Jangan mikir aneh-aneh, Rin." Nada Bu Wati tegas, tetapi matanya tampak cemas, seolah ia juga merasakan ada yang salah, tetapi tak mau mengakuinya. Rini ingin menceritakan lebih banyak tentang pocong, tentang mimpi buruknya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu mereka tidak akan percaya, dan ia tak ingin mereka menganggapnya gila. Kegelapan benar-benar turun ketika musibah besar melanda, menyelimuti rumah kecil keluarga Rini seperti kabut yang tak pernah pergi. Dalam kota yang terkenal dengan kulinernya, restoran keluarga Rini yang dulunya ramai, kini terasa sunyi. Pelanggan satu demi satu pergi, menyisakan kursi-kursi kosong yang terlihat seperti monumen mati. Suatu sore, saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang redup, Pak Iwan tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Tubuhnya ambruk ke lantai dengan bunyi keras, piring yang dipegangnya pecah berkeping-keping. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Keringat membanjiri dahinya dan demam tinggi membakar tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Bu Wati berlari mendekat. Tangannya gemetar saat ia berusaha mengguncang suaminya. "Pak, bangun Pak. Pak!" teriaknya. Suaranya pecah oleh kepanikan. Rini yang baru masuk dari halaman membeku sejenak sebelum berlutut di sisi ayahnya, menangis. "Ayah, ayah bangun. Jangan begini." Tetapi Pak Iwan tetap tak bergerak. Napasnya pendek dan tersengal. Dengan susah payah, Bu Wati dan Rini membawa Pak Iwan ke dokter desa. Di ruang praktik yang sederhana, dokter memeriksanya dengan alat-alat terbatas, mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala. Tidak ada penyakit fisik yang jelas. Mungkin hanya kelelahan, katanya datar, seolah itu penjelasan yang cukup. Rini menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak bisa menerima. "Tapi dok, kenapa ayah pingsan dan demam tinggi begini?"
Ayah saya kuat, tidak pernah sakit separah ini. Dokter menghela napas, bawa pulang, beri obat penurun demam dan istirahatkan. Kalau memburuk, kembali ke sini. Rini hanya bisa mengangguk lemah. Tetapi di dalam hatinya ia tahu, ada yang salah, ada yang sangat salah. 2 hari kemudian, musibah kembali menyerang. Kali ini lebih mengerikan. Tengah malam ketika angin dingin bersiul di luar rumah, Buati terbangun dengan batu keras yang mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba, ia memuntahkan darah ke lantai kamar. Darah itu hitam pekat, kental seperti lumpur, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat, seolah berasal dari sesuatu yang sudah mati terlalu lama. Rini yang terbangun oleh suara itu berlari ke kamar ibunya dan menjerit melihat pemandangan itu. "Bu, kenapa Bu? Apa yang terjadi?" teriaknya sambil berlutut. Tangannya gemetar saat mencoba membersihkan darah dengan kain. Buati lemah dan pucat, hanya bisa berbisik. "Ibu nggak tahu, Rin." Badan ibu terasa hancur. Rini menangis, berusaha menahan mual dari bau menyengat yang kini memenuhi ruangan. Dokter dipanggil lagi keesokan harinya, tetapi hasilnya sama. Tidak ada penyebab medis yang jelas, mungkin stres atau infeksi ringan, katanya. Tapi nada suaranya penuh keraguan. Kondisi kedua orang tua Rini memburuk dengan cepat. Pak Iwan terbaring lemah dengan mata sayu, sementara Buati tak lagi bisa bangun dari ranjang. Restoran kecil keluarga, sumber penghidupan mereka, terpaksa ditutup sementara. Rini merasa terpuruk terjebak antara tugas merawat orang tuanya dan ketakutan yang kian membesar di dadanya, seperti bayangan yang mengintai di setiap sudut rumah. Malam itu suasana semakin mencekam. Rini duduk di samping ranjang ibunya, menjaga dengan lampu minyak yang cahayanya redup. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan di jendela, teratur dan dingin, seperti panggilan dari dunia lain. Jantungnya berdegup kencang saat ia perlahan menoleh. Di luar, di bawah sinar bulan yang pucat, berdiri sosok wanita tua dari mimpinya. Kulitnya keriput dan keabu-abuan, seperti mayat yang baru bangkit dari kubur. Matanya kosong, namun memancarkan kebencian yang membakar, menatap langsung ke arah Rini. Rambutnya yang tipis dan kusut diterpa angin, membuatnya tampak lebih menyeramkan. Rini gemetar hebat, jantungnya terasa akan meledak. "Tuhan, lindungi aku," bisiknya sambil menutup mata dan berdoa. Tangannya mencengkram selimut ibunya, tetapi ketika ia memberanikan diri membuka mata, wanita itu masih ada. Tak bergeming, bibirnya perlahan melengkung menjadi senyum mengerikan yang tak manusiawi. Rini menjerit, melompat dari kursi, dan dengan tangan gemetar menutup gorden. Ketika ia mengintip lagi, bayangan itu lenyap, tetapi udara di kamar terasa lebih dingin. Seolah-olah sesuatu yang jahat baru saja berada di sana. Keesokan paginya, ketakutan Rini semakin menjadi-jadi. Ia menemukan gumpalan tanah basah di depan pintu kamar orang tuanya. Tanah yang lembek, hitam, dan berbau busuk, seperti bangkai yang membusuk. Gumpalan itu bukan 1 atau 2, melainkan bertebaran seperti jejak yang sengaja ditinggalkan. Bau menyengat itu kini menyelimuti seluruh rumah, menyelinap ke setiap celah, membuat Rini mual dan pusing. Ia berdiri di tengah ruangan, memandang ranjang orang tuanya yang kini terbaring tak berdaya, dan air matanya jatuh. "Apa yang terjadi pada kami?" gumamnya pada diri sendiri. Dalam hati, ia tak bisa lagi menyangkal kenyataan yang mengerikan. Keluarganya sedang dihantui oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang haus akan kehancuran mereka. Dengan kondisi orang tuanya yang semakin kritis dan restoran yang hancur, Rini merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ia duduk di samping ranjang mereka. Tangannya gemetar saat memegang tangan ibunya yang terasa dingin seperti es. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu meja kecil yang berkedip sesekali. Udara terasa pengap, membawa bau samar tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Seolah-olah rumah itu sendiri telah dirasuki oleh kekuatan tak kasat mata. Rini menatap wajah pucat Pak Iwan dan Buati. Napas mereka tersengal, mata mereka seakan nyawa mereka perlahan terkikis. Ia tahu waktu semakin menipis. Dunia medis tak lagi bisa diandalkan, mereka membutuhkan bantuan dari alam lain. Dengan suara bergetar, Rini memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini ia pendam.
"Bu, ada sesuatu yang aneh di restoran kita," katanya pelan, menahan air mata yang menggantung di ujung matanya. "Aku sering mencium bau dupa di malam hari seperti di pemakaman." Ada suara tangisan wanita dari gudang, tapi setiap kali aku cek, tidak ada siapa-siapa. Dia menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Aku juga melihat pocong di halaman dan wanita tua menyeramkan yang muncul di jendela, dan gumpalan tanah basah yang muncul di depan pintu, baunya seperti tanah kuburan. Rini berhenti menatap orang tuanya dengan tatapan memohon. "Aku takut, Pak Bu. Ini bukan hal biasa." Pak Iwan meski lemah mendengarkan dengan serius, matanya yang redup kini tampak menyala kembali. Seolah kata-kata Rini membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Buati yang hampir tak bisa berbicara mengangguk pelan. Tangannya mencengkram selimut dengan tenaga yang tersisa. Dalam keheningan yang mencekam, mereka saling bertukar pandang. Pak Iwan akhirnya berbisik, suaranya parah namun tegas. "Kita harus mencari bantuan. Ini bukan penyakit biasa." Rini merasa lega sekaligus ngeri. Lega karena orang tuanya mempercayainya, tetapi ngeri karena ini mengukuhkan bahwa ancaman itu nyata dan jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Setelah berdiskusi singkat di tengah suasana yang penuh ketegangan, mereka sepakat untuk mencari Pak Haji Burhan, seorang ahli spiritual yang namanya sering terdengar di Banyumas. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menangani kasus-kasus gaib dari gangguan jin hingga ilmu hitam yang mematikan. Rini segera mengambil telepon. Jarinya gemekar saat menekan nomor. Dengan suara yang hampir putus asa, ia berkata, "Pak Haji, tolong kami. Orang tua saya sakit parah dan ada hal-hal aneh yang terjadi di restoran kami. Kami butuh bantuan Anda secepatnya." Sore itu, Pak Haji Burhan tiba di depan rumah makan Banyumas. Ia adalah pria tua berusia sekitar 60 tahun dengan janggut putih rapi dan sorban yang melingkar di kepalanya. Matanya tajam seolah bisa menembus dinding dan melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Ia membawa tas kain lusuh yang tampak berat berisi perlengkapan ritual, botol kaca berisi air suci, seikat dupa, dan beberapa benda asing bagi Rini, seperti keris kecil berkarat dan gulungan kain bertulisan Arab. Begitu melangkah masuk, Pak Haji Burhan mengernyit dalam-dalam. Udara di restoran terasa berat seperti ada tekanan tak terlihat yang menekan pundaknya. "Ada energi jahat yang sangat kuat di sini," katanya pelan. Suaranya dalam dan penuh wibawa. Ia berjalan mengelilingi restoran. Tangannya sesekali meraba udara seolah merasakan getaran yang tak terlihat. Langkahnya terhenti di depan pintu gudang belakang, tempat Rini sering mendengar suara tangisan misterius. Pak Haji Burhan menutup mata sejenak. Bibirnya bergerak membaca doa dalam diam, lalu berkata tegas, "Ini pusatnya. Energi jahat berkumpul di sini." Rini merinding mendengarnya. Ingatan tentang bau menyengat dan suara tangisan yang menusuk kembali membanjiri pikirannya, membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Haji Burhan kemudian duduk bersama keluarga Rini di meja makan yang kini kosong dan berdebu. Ia menatap mereka satu persatu, matanya penuh empati namun tegas. "Restoran kalian menjadi target santet," katanya tanpa basa-basi. "Ini bukan santet biasa, ada dendam besar di baliknya. Seseorang iri dengan kesuksesan kalian di masa lalu dan ingin menghancurkan kalian sepenuhnya." Rini merasa ngeri. Kata-kata itu seperti pukulan di dadanya. Ia tak pernah menyangka ada orang yang begitu membenci keluarganya hingga tega melakukan hal sekeji ini. "Siapa Pak Haji? Siapa yang bisa melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar, hampir menangis. Pak Haji Burhan menggeleng pelan. "Itu sulit diketahui sekarang. Santet ini kuat dan pelakunya pintar menyembunyikan jejak. Tapi yang jelas kita harus bertindak cepat. Jika tidak, nyawa kedua orang tuamu dalam bahaya." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati Rini. Ia menatap Pak Iwan dan Buati yang terbaring lemah. Air matanya akhirnya jatuh.
"Tolong selamatkan mereka, Pak Haji," pintanya dengan suara parah penuh harap dan keputusasaan. Pak Haji Burhan menyarankan ritual pembersihan secepat mungkin. "Kita harus melakukannya malam ini juga, waktu sangat berharga," katanya tegas. Keluarga itu setuju, meski ketakutan masih membayangi mereka seperti bayangan hitam yang tak pernah pergi. Pak Haji Burhan mulai menyiapkan perlengkapannya. Ia menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tebal beraroma kuat, menyebarkannya ke seluruh sudut restoran. Bau itu bercampur dengan udara lembab, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ia juga menuangkan air suci ke dalam mangkuk kecil dan meletakkannya di depan pintu gudang. Ini untuk menenangkan arwah yang gelisah. Jelasnya singkat, fokus pada tugasnya. Rini, Pak Iwan, dan Bu Wati duduk di dekatnya dalam lingkaran doa. Tubuh mereka tegang dan wajah mereka pucat pasi. Pak Iwan, meski lemah akibat santet yang menggerogoti tubuhnya, berusaha duduk tegak. Tangannya mencengkeram lengan kursi kayu hingga kuku-kuku jarinya memutih. Bu Wati, yang hampir tak bisa bergerak, bersandar pada bahu Rini. Napasnya tersengal-sengal, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan. Rini memegang tangan ibunya erat, jantungnya berdegup kencang dan suaranya bergetar saat bertanya, "Pak Haji, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Matanya memohon jawaban, penuh harap bercampur ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Pak Haji Burhan menatap mereka satu persatu. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang tak tergoyahkan. "Kalian harus tetap di dalam lingkaran ini. Apapun yang terjadi, jangan bergerak, jangan berbicara, dan yang paling penting, jangan takut. Energi jahat akan mencoba mematahkan semangat kalian, tetapi kalian harus bertahan." Kata-katanya terdengar seperti perintah yang mengikat dan keluarga itu hanya bisa mengangguk lemah meski rasa takut terus menggerayangi hati mereka. Ritual pun dimulai. Pak Haji Burhan menyalakan dupa dan asapnya segera mengepul tebal, memenuhi ruangan dengan aroma yang menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah yang entah dari mana asalnya. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang lantang dan berwibawa. Tangannya memegang tasbih yang bijinya bergerak cepat seiring irama doa. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang dari luar, mengguncang jendela dan pintu restoran hingga berderit keras. Lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip liar, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba memadamkannya. Rini merasakan bulu kuduknya berdiri, napasnya tersengal. Ia melirik ke arah gudang di sudut restoran dan sekilas ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di kegelapan seperti sosok yang merangkak dengan gerakan tak wajar. Kemudian suara tangisan wanita yang pernah menghantui Rini kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih penuh amarah, seolah datang dari segala penjuru ruangan. Suara itu menusuk telinga penuh derita dan dendam yang membeku. "Tolong, tolong aku." Fisiknya lirih di awal, namun seketika berubah menjadi tawa mengerikan yang bergema. "Kalian akan mati." Rini menutup telinganya dengan kedua tangan, tetapi suara itu seolah merasuk langsung ke dalam pikirannya, membuatnya ingin berteriak. Namun, ia teringat perintah Pak Haji Burhan untuk tetap diam, dan ia hanya bisa menggigit bibirnya hingga terasa perih, menahan jeritan yang nyaris lolos. Pak Haji Nurin tidak goyah, terus melantunkan doa, suaranya semakin lantang, menantang kekuatan gelap yang mencoba menguasai ruangan. "Dengan kuasa Allah, aku perintahkan engkau, wahai roh jahat yang dikirim keluar dari tempat ini," teriaknya. Tangannya menggenggam keris tua itu dan menusukkannya ke udara dengan gerakan tegas. Tiba-tiba Bu Wati tersentak hebat. Tubuhnya melengkung ke belakang seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dia muntah dengan dahsyat, dan dari mulutnya keluar paku berkarat yang panjang, berlumur darah hitam pekat. Bersamaan dengan itu, gumpalan rambut hitam yang basah dan menjijikan ikut terlontar. Tampak hidup dan bergerak-gerak di lantai seperti cacing yang meronta. Bau busuk yang menyengat langsung menyebar, membuat Rini mual dan hampir pingsan. Ia menjerit, Bu, apa yang terjadi?" Tetapi Pak Haji Burhan segera menahannya dengan suara tegas, "Jangan sentuh. Ini media santet yang ditanam di tubuh ibumu. Biarkan keluar semua. Proses itu belum selesai."
Tak lama setelah itu, Pak Iwan yang awalnya diam tiba-tiba mengeluarkan erangan panjang yang mengerikan. Matanya terbelalak penuh ketakutan, dan dari mulutnya keluar benda serupa paku berkarat yang lebih besar, disertai gumpalan rambut hitam yang tampak seperti ular kecil bergerak liar. Darah hitam menetes dari bibirnya, dan ia roboh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal. Rini tak kuasa menahan tangis. Air matanya mengalir deras. "Ayah, tolong Pak Haji!" mereka teriaknya dengan suara parau. Tetapi Pak Haji Burhan memegang pundaknya erat, menenangkannya. "Tenang, ini bagian dari pembersihan. Mereka akan selamat setelah ini selesai." Ritual itu berlangsung berjam-jam, menguras tenaga semua orang di ruangan itu. Setiap kali Pak Haji Nurin membaca doa dengan suara penuh kuasa, suara tangisan dan tawa jahat itu semakin keras, seolah roh jahat itu melawan dengan segala daya. Angin di luar semakin ganas. Pohon mangga di halaman restoran bergoyang hebat, hingga daun-daunnya berterbangan masuk ke dalam ruangan. Di tengah kekacauan itu, pintu gudang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan hembusan angin dingin yang membawa bau busuk menyapu seluruh ruangan. Rini merasakan ada sesuatu yang keluar dari gudang itu. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi terasa begitu nyata, seperti bayangan yang melesat cepat di depan matanya. Pak Haji Burhan mengangkat suaranya lebih keras lagi. "Keluarlah, wahai roh jahat yang dikirim, kembalilah ke tempat asalmu," teriaknya. Tangannya mengayunkan keris ke udara. Tiba-tiba semua kekacauan berhenti seketika. Angin redah, lampu stabil kembali, dan suara tangisan lenyap dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pak Haji Nurin menarik napas panjang, keringat membasahi wajahnya yang pucat. Ia tersenyum lelah. Santetnya sudah diangkat. "Kalian aman sekarang." Udara di restoran terasa lebih ringan, beban berat yang sebelumnya menekan dada mereka seolah menguap. Bau busuk perlahan sirna, digantikan oleh aroma lembut dari sisa-sisa asap dupa. Rini memeluk kedua orang tuanya yang kini terbaring lemah tetapi bernapas lebih lega. "Terima kasih Pak Haji," ucapnya dengan suara serak. Air mata kelegaan membasahi pipinya. Namun di tengah suasana tenang itu, Pak Haji Burhan menatap mereka dengan ekspresi serius. "Meski santetnya sudah diangkat, kalian harus tetap waspada. Dendam itu mungkin masih ada di luar sana. Pelakunya belum diketahui dan ia bisa saja kembali mencoba." Kata-katanya terdengar seperti peringatan yang menggantung di udara, meninggalkan sisa ketakutan di hati Rini. Meski santet telah hilang, trauma itu terlalu dalam untuk dilupakan. Bekas luka dari malam-malam mencekam di rumah makan Banyumas terasa nyata bagi keluarga Rini, seperti goresan tak kasat mata yang terus mengintai di balik senyuman mereka. Pak Iwan dan Bu Wati yang perlahan pulih dari sakit misterius yang pernah menggerogoti tubuh dan jiwa mereka, tak pernah lagi menyebut restoran itu dengan nada bangga. Setiap sudut bangunan tua itu menyimpan kenangan yang mereka ingin kubur dalam-dalam. Bau tanah basah yang menusuk hidung, suara tangisan yang bergema di keheningan malam, dan tatapan kosong wanita tua yang seolah menempel di ingatan Rini. Mereka tahu kembali ke sana bukanlah pilihan. Satu-satunya jalan menuju penyembuhan adalah melepaskan masa lalu sepenuhnya. Setelah berdiskusi panjang di meja makan yang kini dingin dan sepi, keputusan pun diambil. Rumah makan Banyumas, tempat yang pernah menjadi kebanggaan keluarga, dijual. Prosesnya tak mudah. Restoran itu adalah warisan, sumber penghidupan, dan saksi bisu perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Namun, bayangan kelam yang melekat padanya terlalu berat untuk ditanggung. Dengan tangan gemetar, Pak Iwan menandatangani surat penjualan. Sementara Bu Wati menatap kosong ke arah dapur yang dulu ramai oleh aroma masakannya. Tak lama kemudian mereka meninggalkan Banyumas, kota yang telah memberi mereka kebahagiaan sekaligus mimpi buruk, dan berpindah ke Semarang, sebuah kota baru yang menjanjikan awal yang bersih,
jauh dari kenangan yang menghantui. Di Semarang, mereka membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota dengan uang hasil penjualan restoran. Rumah itu sederhana, berdinding bata merah dengan atap genteng yang sedikit usang. Terletak di kawasan tenang dengan jalanan berbatu dan pepohonan rindang yang menaungi deretan rumah-rumah mungil. Di depan rumah mereka, mendirikan warung makan kecil bernama Barokah, sebuah nama yang mencerminkan doa mereka akan keberkahan di lembaran baru ini. Warung itu jauh dari megah seperti restoran lama mereka. Hanya ada beberapa meja kayu sederhana dengan taplak plastik berwarna cerah yang sudah sedikit pudar, serta sebuah etalase kaca yang memajang lauk pauk rumahan seperti rendang, sayur asam, dan ikan goreng. Namun kesederhanaan itu justru menjadi daya tariknya. Bisnis baru mereka bermula dengan langkah yang pelan. Pada hari-hari pertama, pelanggan hanya segelintir tetangga yang penasaran dengan keluarga pendatang ini. Ada Pak Sartoyo, seorang tukang becak yang selalu memesan nasi campur dengan sambal ekstra pedas, dan Mbak Sari, ibu rumah tangga yang sering membawa anaknya untuk membeli tempe goreng. Namun seiring waktu, aroma masakan Buati yang khas mulai menyebar. Rendang yang gurih dengan rempah yang meresap sempurna, sayur asam yang segar dengan sentuhan asam Jawa, dan sambal terasi yang membakar lidah menjadi pembicaraan di antara warga sekitar. Pelanggan mulai berdatangan dengan senyuman, duduk di meja kayu yang sedikit goyah, dan menikmati hidangan sambil berbincang ringan tentang cuaca atau cerita sehari-hari. Warung kecil itu perlahan hidup, membawa kehangatan yang telah lama hilang dari kehidupan keluarga Rini. Lili sendiri kembali menemukan dirinya di antara tawa pelanggan dan denting piring yang disusun rapi. Dengan sifatnya yang ramah dan ceria, ia melayani pesanan, mencatat pembayaran, dan sesekali mengobrol dengan anak-anak tetangga yang mampir membeli permen. Senyumnya kembali merekah, meski kadang tatapannya menerawang, seolah terseret kembali ke malam-malam kelam di Banyumas. Pak Iwan yang kini lebih sering terlihat tersenyum, membantu di dapur dengan mengulek bumbu dan mengaduk kuah. Tangannya tak lagi gemetar seperti dulu. Buati meski fisiknya masih lemah, tampak lebih tenang. Ia sering bersenandung lagu-lagu lama sambil memotong sayuran. Nadanya pelan, namun penuh perasaan. Mereka tidak lagi sekaya dulu. Kekayaan materi telah terkikis oleh peristiwa itu, tetapi kebersamaan dan ketenangan yang mereka temukan di Semarang adalah harta yang jauh lebih berharga. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi gradasi jingga yang indah, Rini duduk di beranda rumah menatap jalanan yang sepi. Pak Iwan keluar dari dapur, menyekat tangannya ke celemek lusuh dan duduk di sampingnya. "Rin, kamu ingat gak? Dulu restoran kita rame banget. Pelanggan sampai antre di luar." Katanya nada suaranya penuh nostalgia. Rini tersenyum tipis. "Iya Pak, tapi di sini lebih tenang ya. Aku suka." Pak Iwan mengangguk, matanya menatap kejauhan. "Kadang ayah ngerasa bersalah. Kalau bukan karena santet itu, kita nggak akan kehilangan semuanya." Rini memegang tangan ayahnya erat. "Jangan bilang gitu ya. Kita selamat, itu yang paling penting. Kita bisa bangkit lagi, meski dari nol." Pak Iwan tersenyum. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. "Kamu kuat, Rin. Ayah bangga sama kamu." Pengalaman pahit itu mengajarkan Rini banyak hal. Ia kini lebih menghargai setiap momen kecil kebahagiaan. Lebih waspada terhadap iri hati yang bisa mengintai di balik senyuman ramah, dan tak pernah lupa berdoa sebelum tidur, memohon perlindungan dari segala kejahatan yang tak terlihat. Namun, meski kehidupan baru mereka di Semarang membawa harapan, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Kadang saat ia sedang menutup warung di malam hari, Rini mencium bau samar dupa yang mengingatkannya pada malam-malam mencekam di Banyumas. Saat angin bertiup kencang dan daun-daun bergemerisik di luar rumah,
ia seolah mendengar bisikan lirih suara tangisan wanita yang dulu menghantui mimpinya. Ia selalu berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi yang terbawa lelah. Tetapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa kekuatan gelap itu pernah begitu dekat dan mungkin masih mengintai di suatu tempat, menunggu waktu yang tepat. Dan itulah, cerita malam ini berakhir. Tapi ingat, tetap berdoa dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah berani singgah di Minum Malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah horor lainnya. Berikan like jika kamu masih sanggup mendengarkan dan lanjutkan menonton cerita lainnya kalau kamu memang cukup berani. Sampai jumpa di malam berikutnya, di tempat yang sama, di Minum Malam.